Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Tertulis dalam kitab Maleaki 2 ayat 17, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Maleaki 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Maleaki 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, salah satu ilusi terbesar dalam hidup adalah bahwa dosa tidak memiliki akibat. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah kenyataan atau ilusi, kisah inspiratif. Saya mulai memundurkan mobil van saya dari tempat pemuatan barang. Melalui kaca spion, saya melihat dua truk yang parkir berdampingan. Saya masih mempunyai cukup ruang. Namun kemudian,
Salah satu truk itu tampaknya bergerak ke arah saya. Saya menghentikan mobil. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata truk sebelahnya lah yang sebenarnya berjalan mundur. Sehingga hal itu menciptakan ilusi bahwa truk yang sedang parkir tersebut seolah-olah bergerak maju. Menurut kamus, ilusi adalah sebuah persepsi yang salah tentang kenyataan. Para pesulap memanfaatkan ilusi untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Kebanyakan ilusi memang tidak berbahaya, tetapi beberapa di antaranya bisa berakibat fatal. Di padang pasir, mengejar fata morgana yang tampak seperti air bisa mengakibatkan kematian. Namun, ilusi-ilusi yang paling berbahaya adalah ilusi rohani dan moral yang cenderung dipercayai orang. Dalam Maleakhi 2, bangsa Israel telah melanggar janji nikah mereka. Mereka tahu Allah membenci perceraian, namun mereka berkata, "Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan." Bukankah hal itu mirip dengan budaya zaman sekarang? Karena alasan yang tidak alkitabiah, banyak orang percaya bahwa hal-hal seperti aborsi, seks di luar nikah, dan perceraian dapat dibenarkan secara moral. Bahkan sebagian orang Kristiani mempercayai ilusi-ilusi seperti itu. Kita perlu menempatkan Alkitab sebagai standar agar dapat membedakan kenyataan dengan ilusi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita berbagai teguran Tuhan. Maleakhi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Umat Tuhan yang baru dibentuk kembali ini perlu terus diingatkan agar tidak tersesat seperti nenek moyang mereka. Itulah sebabnya Tuhan memberikan nabi-nabi untuk terus mengingatkan mereka. Baik Hagai, Zaharia, maupun Maleakhi terus mengulang-ulang peringatan untuk menjaga umat Tuhan agar tidak tersesat. Dalam bacaan hari ini ada beberapa hal yang Tuhan terus ingatkan kepada mereka melalui Maleakhi. Hal pertama yang ditegur oleh Tuhan adalah teguran bagi para imam di dalam ayat 1-9. Tuhan menuntut para imam menjadi pengajar bagi umat Tuhan, menyatakan firman kepada mereka dan dengan peka menyatakan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan. Tetapi pada bagian ini Tuhan memberikan teguran bagi imam yang tidak setia. Mereka tidak mengajarkan firman, tetapi memberikan dusta. Mengapa ajaran mereka menyimpang dan membuat Israel tergelincir? Karena mereka sendiri tidak suka mendengar, hanya mau mengajar. Mereka senang berkhotbah tetapi tidak mau mendengar khotbah. Mereka senang menegur tetapi mengabaikan teguran bagi mereka sendiri. Inilah kecelakaan bagi umat Tuhan. Jika para imam tidak mau belajar, maka mereka akan menjadi pengajar-pengajar yang membutakan rakyat. Hal berikutnya adalah mereka juga tidak memiliki perasaan hormat kepada Tuhan. Mereka tidak takut berbuat dosa dan menganggap sepi hukuman Tuhan. Jika demikian, maka setiap ajaran mereka tidak mungkin mengandung kuasa dari Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya yang telah terlebih dahulu bekerja di dalam diri para pengkhotbahnya. Barulah ajaran dan khotbah yang berkuasa mengubahkan orang dapat diberikan kepada orang lain yang mendengarkan khotbah. Jika para imam tidak takut Tuhan, harapan apakah bagi umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan perasaan takut akan Tuhan?
Hal berikutnya yang ditegur adalah di dalam ayat 10-12. Ini adalah teguran bagi orang Yehuda yang menikah dengan perempuan asing. Mereka melanggar seperti Salomo sudah melanggar. Pertobatan mereka tidak akan Tuhan terima kecuali mereka meninggalkan persekutuan dengan perempuan-perempuan asing itu. Keberdosaan mereka ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih hawa nafsu mereka ketimbang menaati Tuhan. Mereka terpikat oleh seseorang hanya karena kecantikan yang dapat memuaskan hasrat mereka. Tetapi mereka tidak pernah merasa bahwa iman dan kesalehan adalah sesuatu yang memikat. Orang yang saleh akan terpikat kepada orang yang saleh. Dia tidak bisa berlama-lama mengagumi kecantikan dari orang yang tidak saleh. Orang yang benar akan menyukai kebenaran. Dia tidak mungkin tertarik kepada perempuan cantik yang tidak benar. Tetapi orang-orang Yehuda terpikat perempuan-perempuan penyembah berhala. Mereka tunduk kepada para wanita yang tidak mengenal Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan, tetapi inilah yang mereka pilih. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu sementara mereka dan kehilangan bijaksana yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Hal ketiga yang ditegur adalah orang-orang yang relasi dengan keluarganya telah begitu rusak. Ayat 13-17 mengatakan bahwa orang-orang yang ingin bertobat dan mau kembali kepada Tuhan, tetapi yang relasinya dengan istri tidak beres, adalah orang yang kerohaniannya palsu. Apakah maksudnya relasinya dengan istri tidak beres? Yang dimaksudkan adalah mereka tidak setia kepada pasangan mereka. Orang rohani yang pernikahannya tidak beres adalah orang rohani yang palsu dan dibenci oleh Tuhan. Tangisan pertobatan mereka tidak akan diterima oleh Tuhan sebelum mereka memperbaiki relasi mereka dengan pasangan mereka. Tuhan sangat menuntut kesetiaan kepada perjanjian, perselingkuhan, keakraban dengan orang lain yang bukan pasangan, hingga mengidam-idamkan orang lain dan bukan pasangan sendiri adalah hal-hal yang sangat dibenci Tuhan. Tidak peduli berapa banyak persembahan diberikan kepada Tuhan. Tidak peduli betapa banyak air mata dan seruan diberikan di dalam doa dan penyembahan. Jika seseorang tidak setia kepada pasangannya, Tuhan akan membuang orang itu. Untuk direnungkan, banyak pengkhotbah dan pengajar di gereja Tuhan sangat mirip dengan para imam yang ditegur. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak memiliki perasaan haus untuk memahami firman Tuhan melalui orang lain. Mereka hanya mau mengajar dan berkhotbah. Tetapi sebenarnya seseorang yang tidak bersedia menjadi murid yang baik tidak mungkin berhak menjadi guru. Seseorang yang tidak pernah belajar taat tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhak menuntut ketaatan. Tidak seorang pun dari pengkhotbah di gereja berhak berkhotbah kalau mereka sendiri tidak mau menjadi murid firman. Malas belajar, malas membaca firman, malas membaca buku, tidak tahu apa-apa dari firman Tuhan. Ini semua tanda-tanda hamba Tuhan yang palsu. Kiranya Tuhan tolong gerejanya dengan membangkitkan pengajar-pengajar yang pandai tetapi rendah hati dan selalu haus mempelajari firman Tuhan. Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah tentang relasi suami istri. Bagian ini mengingatkan kembali dosa orang Yehuda yang menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak takut akan Tuhan.
Mengapa mereka mengagumi orang yang tidak layak dikagumi? Karena kekaguman mereka sendiri masih ada pada hal-hal yang remeh, bukan kepada hal-hal yang agung. Tidak ada orang agung yang mencintai hal yang remeh, dan ketika hal yang remeh itu mulai menjadi fokus kasihnya, orang agung itu sedang berada di ambang kejatuhan. Perhatikan Salomo. Siapakah yang lebih bijak dari dia? Siapakah raja yang lebih kaya dan agung dari dia? Tidak ada. Tetapi Salomo jatuh karena mencintai banyak perempuan asing. Demikian juga anak-anak muda di dalam gereja. Mengapa mudah tertarik kepada orang-orang yang tidak percaya? Bukankah keagungan iman dan pengenalan akan Kristus tidak ada pada mereka? Jika dua hal yang sangat esensial itu tidak ada, apalagikah yang menarik hatimu kepada mereka? Hal ketiga yang menjadi peringatan bagi kita, juga masih di dalam lingkup relasi suami istri, adalah kesetiaan kepada perjanjian. Bagaimana mungkin kita dapat menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan, jika kesetiaan kita kepada pasangan kita pun tidak bisa kita pertahankan? Siapa yang tidak setia kepada pasangan, hendaklah kita sadar bahwa dosa itu besar sekali. Tidak tahukah kita betapa murka Tuhan dengan tingkah demikian? Persembahan dan pelayanan kita, juga kepalsuan tindakan rohani kita, semua sudah ditolak oleh Tuhan. Bertobatlah, tinggalkan kehidupan yang penuh dengan kecemaran dan kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada pasangan kita, dan perbaikilah relasi dengan dia. Mungkin kita akan ditolak, tetapi kita layak mendapatkan penolakan itu. Bagi semua orang lain yang masih mempertahankan kesetiaan kepada pasangan, jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Mengapa banyak habiskan waktu dengan orang lain dan membawa diri kepada keakraban yang tidak perlu dengan lawan jenis? Apakah kita merasa cukup kuat untuk melawan semua godaan? Apakah kita lebih bijaksana dari Salomo? Salomo tahu begitu banyak hikmat tetapi dia jatuh. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Betapa besar kerusakan yang terjadi akibat kesetiaan seseorang di dalam pernikahan. Kerohanian yang rusak, keluarga yang hancur, sakit hati yang mendalam dan merusak, anak-anak yang dirusak hidupnya perlu ditambah lagi. Tetapi hal yang paling bahaya adalah Tuhan sangat murka kepada orang yang tidak setia. Ketika Tuhan melihat orang yang tidak setia kepada suami atau istrinya, Dia mengingat kesetiaan Israel dan perselingkuhan Israel dengan ilah-ilah lain, dan itu membangkitkan murkanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.